Apa kabar Bu Taibah? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Eh, ini kan kita rencananya mau observasi ya. Maksudnya saya mau observasi Ibu nih. Jadi sebelum observasi, ini kita ada perencanaan. Ini mungkin kalau istilahnya percakapan pra-observasi. Yang percakapan kita hari ini, kita tahu apa tujuan yang ingin kita capai nanti waktu observasi. Kemudian juga kita punya kesamaan fokus di observasi nanti. Karena ketika Ibu mengajar nanti kan kalau harus semuanya dari awal sampai akhir harus saya observasi itu kan terlalu banyak ya. Dan saya khawatir kalau terlalu banyak yang ingin kita kembangkan, saya khawatir nanti tidak optimal. Jadi makanya hari ini kita duduk, kita sepakati dulu bersama. Nanti kira-kira apa yang menurut Ibu nih, bukan menurut saya, tapi menurut Ibu, apa yang Ibu rasa paling penting untuk Ibu kembangkan seperti itu. Kira-kira paham nggak maksud saya? Paham. Paham ya? Oke. Gini, kita mulai karena ini nanti saya masuk ke kelas, kemudian mengobservasi Ibu mengajar ya. Jadi kan pasti nanti Ibu ada tujuan pembelajaran tuh di hari observasi nanti. Kira-kira apa tujuan pembelajaran nanti? Rencananya seperti ini, tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan KPK. Tapi ada dua ya? Ada dua. Menentukan kelipatan persekutuan, kemudian dan KPK, ya satu lagi menyelesaikan masalah yang ada kaitannya dengan KPK. Ya. Nah itu dalam satu hari itu dua tujuan itu tercapai sekaligus atau satu saja gitu? Dua-duanya Pak. Dua-duanya di hari itu ya. Oke. Nanti berapa jam? 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran itu siswa harus paham dulu kelipatan persekutuan ya. Iya. Itu kan bahasanya kelipatan persekutuan dulu. Iya. Kemudian baru setelah itu kelipatan persekutuan terkecil ya. Iya. Kemudian setelah mereka paham itu baru nanti disajikan soal atau masalah-masalah yang ada kaitannya sama materi KPK ya. Oke. Terus menurut Ibu kira-kira bagian mana yang dalam proses Ibu mengajar nanti itu yang menurut Ibu perlu untuk Ibu kembangkan? Yang perlu dikembangkan di soal ceritanya nih Pak. Mungkin nanti anak-anak agak kewalahan dalam memahami soal cerita. Berarti ini bagaimana caranya Ibu membantu siswa memahami ya. Kalau pemahaman Ibu, kemampuan siswa selama ini bagaimana ketika Ibu kasih soal-soal cerita, seberapa paham mereka? Paham, tetapi ada juga beberapa siswa yang memang kurang paham, kurang memahami ketika kita berikan soal-soal dalam bentuk cerita. Artinya ada yang paham, ada yang paham. Kira-kira kalau persentasenya lebih banyak yang paham atau lebih banyak yang nggak paham? Lebih banyak yang paham. Lebih banyak yang paham. Berarti ini lebih ke ini ya, kemampuan menganalisa soal gitu ya? Iya. Berarti di sini kita kan ini fokusnya bukan ke siswa ya, tapi kita fokusnya ke guru. Berarti ini kan kita fokusnya adalah bagaimana caranya nanti kemampuan Ibu untuk membuat siswa bisa memahami soal cerita itu berkembang ya. Kemampuan Ibu bukan kemampuan siswa. Nah, untuk supaya siswa itu lebih paham, itu
sudah ada rencana nggak yang dipersiapkan? Sudah. Rencana seperti ini. Saya kan buat soal cerita tentang menentukan waktu. Misalnya soal ceritanya tentang ada dua anak yang mengikuti les piano. Ya, kemudian ada beberapa, misalnya siswa A berlatih 5 hari sekali, siswa B 2 hari sekali. Ya. Nanti hari ini mereka les bersama, kapan mereka akan les bersama lagi? Dan bagaimana kita membuat siswa itu biar paham cara menentukan kapan waktu paling dekat mereka akan bertemu lagi. Caranya saya buat kalender, Pak. Buat kalender, ada 2 kalender, nanti satu punya si A, satu punya si B gitu. Rencana seperti itu. Berarti ada alat bantu ya? Iya. Alat bantunya kalender. Kalender. Karena ini soalnya berhubungan dengan tanggal. Tanggal. Ya? Oke, saya pikir sudah sangat membantu itu kalau menggunakan kalender. Ya. Nanti mungkin bisa diprintan atau mungkin bisa ditampilkan di ini ya, di fokus ya. Iya. Selain itu ada nggak? Kalau dalam pembagian kelompok, Pak, kadang anak-anak suka menghabiskan waktu agak lama sedikit waktu ngatur kelompoknya. Maksudnya gimana? Maksudnya anak-anak itu agak lama sedikit. Kita arahkan anak ini duduk dengan ini, yang A duduk dengan B, yang C duduk dengan B. Atur kelompoknya apa gitu. Mengatur kelompoknya agak lama sedikit. Gitu. Karena anak-anak kadang susah diatur juga pas membentuk kelompok gitu. Artinya kelompoknya memang sudah ditentukan di awal atau bagaimana? Atau siswa yang memilih temannya sendiri? Saya yang menentukan, Pak. Cuman agak lama ketika mereka itu diarahkan duduk di kelompok masing-masing. Iya. Ya. Ini mungkin lebih ke ini ya, supaya waktu lebih efisien tidak banyak waktu yang habis terpakai ya. Kalau mengenai ini Ibu ada ini nggak? Sudah terpikir nggak gimana caranya biar mereka bergerak lebih cepat nih, tidak banyak waktu yang terbuang? Caranya seperti ini. Yang saya buat terus kelompok-kelompoknya, pas udah masuk ke duduk berkelompoknya, siswa itu tinggal balik badan aja. Artinya Ibu sudah atur di awal? Sudah atur di awal pelajaran, pas duduk berkelompoknya, yang depan tinggal balik badan aja ke belakang. Biar waktunya nggak terbuang sia-sia gitu, Pak. Ya. Ya. Bagus tuh kalau menurut saya, artinya daripada di awal dulu acak gitu ya, random, terus tiba-tiba di pertengahan pembelajaran harus udah geser kursi lagi ya, tapi langsung diatur di awal ya. Di awal. Saya pikir 2 itu aja ya yang jadi fokus kita, atau menurut Ibu ada lagi yang mau ditambahkan? Kadang-kadang Pak, dalam berkelompok itu ada siswa yang tidak mau bekerja sama, hanya duduk saja pasif gitu. Itu masalah klasik ya. Ada biasanya dalam satu kelompok ya paling satu orang tuh nggak mau kerja biasanya. Oke. Ada anggota kelompok yang tidak aktif ya, kita sebutlah demikian ya. Yang tidak aktif. Oke. Berarti ini kan fokus kita adalah bagaimana supaya Ibu mampu mengajak siswa yang tidak aktif itu
menjadi aktif, gitu ya. Ya. Dari pasif dia jadi aktif. Ada strategi yang udah Ibu siapkan untuk ini? Rencananya seperti ini Pak. Kan tugas kelompok itu kan ada LKPD, nanti kan ditempelkan di kertas plano. Ya. Jadi kan tidak semua siswa itu misalnya 5 orang satu kelompok. Kan kemampuan pengetahuannya kan beda-beda Pak. Kalau yang satu orang pasif tadi, nanti saya kasih tugas membantu kawannya nanti menempel-nempel nanti di kertas plano, gitu. Mungkin yang pasif tadi mungkin pengetahuannya belum nyampe ke dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, tugas menjawab soal misalnya. Jadi dia bisa saya arahkan dia untuk membantu kawannya dalam menempel tugas tersebut di kertas plano, gitu. Artinya ada kontribusi ya, sekalipun mungkin dia secara pemahaman dia tidak bisa berkontribusi, tapi secara kerja kelompok dia ada kontribusi di bidang lain, gitu ya. Berarti Ibu mendeskripsikan ya, kalau menurut saya tuh Ibu mendeskripsikan tugas untuk masing-masing anggota kelompok dengan pemahaman mereka yang berbeda tadi ya. Iya. Ada mungkin yang secara pemahaman dia sudah bisa, ya mungkin tugasnya adalah menyelesaikan soal yang diberikan. Ya. Iya. Ada temannya yang mungkin pemahamannya masih di bawah, berarti tugas dia adalah mempersiapkan hasil kerja kelompok mereka seperti tadi ya, menempelkan ini dan lain sebagainya ya. Ada lagi Bu? Saya rasa itu saja dulu Pak. Saya lihat nih ada yang pertama Ibu mau fokusnya itu bagaimana membuat siswa lebih paham terhadap soal cerita yang nanti akan Ibu bagikan kelas ya. Ini strategi yang sudah Ibu siapkan supaya mereka lebih paham itu adalah menggunakan alat bantu. Salah satunya adalah dengan menggunakan kalender ya. Jadi mereka bisa menghitung langsung di kalender. Menurut Ibu apa ukurannya kalau alat bantu ini bisa membuat mereka lebih paham? Karena kan di situ peserta didik bisa langsung melihat tanggalnya. Jadi dihitung nanti dari tanggal itu langsung bisa dilihat, misalnya siswa A berapa hari sekali dia mengadakan misalnya seperti les piano tadi, bisa langsung dihitung di situ hari-harinya. Jadi lebih mudah terbayangkan ke mereka ya daripada sekedar mengingat-ingat kepala gitu ya. Pengaturan, kemudian yang kedua tadi dalam hal mengatur tempat duduk diskusi kelompok ya. Saya pikir ini strateginya sudah cukup bagus ini, diatur di awal sebelum pembelajaran dimulai, jadi waktunya bisa lebih efisien ya, tidak banyak waktu yang terpotong. Kemudian bagaimana caranya Ibu nanti melibatkan siswa yang pasif ya dalam diskusi kelompok. Ini tadi strategi yang Ibu siapkan di sini saya catat, memperjelas tugas masing-masing anggota kelompok itu apa saja. Jadi kita sepakati kelompok yang mungkin pemahamannya masih di bawah itu dia membantu mempersiapkan hasil kerja kelompoknya ya. Kira-kira untuk mewujudkan ini nanti di kelas itu ada dukungan apa yang dibutuhkan, bantuan apa kira-kira yang menurut Ibu saya perlu ini nih supaya apa yang sudah saya persiapkan bisa jalan. Dukungan aja sih Pak. Dukungan moral aja. Kalau dari alat bantunya sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Oke, sudah bagus nih. Kita nanti rencananya
observasinya hari Selasa ya. Hari Selasa. Hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 12 insya Allah ya. 12. Jadi saya maunya setelah observasi nanti kita ada lagi ini, duduk lagi kayak gini, kita refleksi lah bahasanya. Percakapan pasca observasi namanya. Jadi kita refleksi, nanti kita fokusnya di sini saja, di tiga hal yang Ibu mau kembangkan ini. Ya. Nanti sama-sama saya menyampaikan apa yang saya lihat, Ibu juga menyampaikan apa yang Ibu rasakan, sudah seberapa berhasil menurut Ibu dan sudah seberapa berhasil dalam pandangan saya, seperti itu ya. Kira-kira nanti refleksinya itu Ibu bersedia kan kita refleksi lagi nanti sama-sama seperti ini setelah observasi. Boleh. Apa nanti setelah selesai observasi atau nanti kita atur lagi jadwal? Boleh nanti diatur lagi jadwalnya ya. Jadi kan kalau mengikuti tugas ini kan percakapan pasca observasinya nanti dihadiri sama ini pengajar praktik saya yang di guru kita. Jadi mungkin beliau nanti ikut, cuman sekedar mendengar. Jadi beliau duduk di sini mungkin nanti bertiga. Kita percakapan biasa kayak gini, mungkin nanti di akhir apa beliau ngasih masukan atau apa seperti itu ya. Ya, nanti berarti kita atur lagi jadwalnya setelah observasi selesai ya. Oke Bu, terima kasih sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi dengan saya. Oke. Ada yang mau Ibu tanyakan? Ini? Sudah. Oke. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa di hari Selasa tanggal 12 ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran matematika ya. Pada hari ini pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, kalian siapkan dulu alat tulis kalian. Sudah siap ya? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materinya tentang kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kelipatan saja ya. Yang kemarin, kalau hari ini kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil. Ya, masih ingat kan pelajaran kemarin tentang kelipatan? Pelajaran kelipatan kemarin materinya ada hubungannya dengan materi hari ini. Nah, siapa bisa jawab? Ya. Angka berapa saja yang ada pada kelipatan 2? Ataupun bilangan kelipatan 2 itu berapa saja? Siapa bisa jawab? Muhammad, apa Muhammad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
Yang pertama tentang kelipatan persekutuan ya. Ini dia. Kelipatan persekutuan itu ya adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Ya, kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan, lalu ditandai kelipatan bilangan yang sama. Ini perhatikan contoh yang di depan ini. Ditentukan nampak hasil apa? Nampak? Silau. Enggak. Kelipatan dua, jadi sudah ya contoh kelipatan dua yang disebutkan oleh Muhammad ya ini ada 2, 4, 6, 8, 10 kita tulis semuanya sampai kita tulis titik-titik. Berarti ini ada lagi setelah 30 ini ada lagi. Cuman cukup sampai 30 saja kita tulis. Karena tadi kebanyakan gak kuat kita tulisnya ya kan. Kemudian kelipatan 5. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 35, dan seterusnya ya. Kita buat titik-titik saja. Kemudian kita tandai, boleh dikali-kali, boleh kita kasih warna yang sama, ya. Maksudnya yang sama di kelipatan 2 ada bilangan tersebut, di kelipatan 5 juga ada. Mana yang sama? Di kelipatan 2 mana yang sama yang dengan bilangan yang ada di kelipatan 5? 10. Kita kasih tanda, ya. Boleh kamu lingkari, boleh kamu kasih warna. Yaitu ada 10, 20 dan 30. Ya, ini dia. Kelipatan persekutuannya ada dari 2 dan 5 adalah 10, 20 dan 30. Ya. Nah, bisa dipahami. Kelipatan persekutuan dari 2 bilangan atau lebih. Mana yang sama di antara 2 bilangan itu yang kita tandai, ya. Kemudian tadi pertanyaannya adalah bentuknya kelipatan persekutuan. Ya, udah nih, dapat nih. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 5 adalah 10, 20 dan 30. Oke. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kelipatan persekutuan terkecil. Nah, apa kelipatan persekutuan terkecil ini? Ya, atau KPK. Ya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nela, boleh perhatikan dengan santai dulu ya. Boleh diperhatikan. Artinya mencari bilangan kelipatan yang paling kecil dari semua bilangan kelipatan persekutuan. Contohnya perhatikan ini. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6. Nah, ini caranya pertama sama seperti yang tadi. Masing-masing kita tentukan bilangan kelipatannya. Ini ya, seperti kelipatan 4. Apa saja kelipatan 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, demikian pula dengan kelipatan ke-6 ya. Nah, coba Nafisa, berapa saja kelipatan ke-6 Nafisa?
kelipatan persekutuan ini ya 12, 24 dan 48. Tetapi KTK itu hanya diambil yang paling kecil. Mana bilangan yang paling kecil antara 12? Mana? 12 inilah dia KPK-nya. Contoh soalnya perhatikan. Ya. Nisa dan Yohana latihan renang di tempat yang sama. Zakir, perhatikan dulu Zakir. Tunggu. Nisa berlatih setiap 3 hari sekali. Sedangkan Yohana berlatih setiap 4 hari sekali. Hari ini tanggal 3 Agustus misalnya ya, mereka berlatih bersama pada tanggal 3 Agustus. Nisa dan Yohana berlatih berenang bersama-sama. Kapan waktu terdekat mereka akan berlatih renang bersama lagi? Soal cerita seperti ini ya, bisa kita menyelesaikannya dengan menggunakan ini apa nih namanya nih? Menggunakan kalender ya. Ini punyanya Yohana, kalendernya Yohana. Ini kalendernya si Nisa. Yohana berlatih 4 hari sekali. Ini. Berarti kalau dia mulai tanggal 3 Agustus, 4 hari setelah tanggal 3 yaitu tanggal 7 ya. Kemudian tanggal 11, tanggal 15, tanggal 19, tanggal 23, tanggal 27, tanggal 31. Nah, itu jadwalnya si Yohana. Sedangkan jadwalnya si Nisa, dia berlatih 3 hari sekali. Kalau mereka tadi pertama bertemu di tanggal 3, maka hari berikutnya Nisa latihan yaitu tanggal 6, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 14, tanggal 18, tanggal 21, tanggal 24, tanggal 27, tanggal 30. Ada nggak tanggal yang mereka jumpa? Tanggal 15. Ya, ini dia adalah tanggal 15 ini adalah waktu paling dekat. Ya kan? Waktu paling dekat mereka akan berlatih bersama lagi. Di mana hari atau di mana tanggal yang sama-sama mereka berjumpa? Ya, yaitu di tanggal 15. Kalau kita cari cara menghitung bagaimana? Nah, ini kan caranya. Masing-masing kita cari dulu kelipatan 3 dan 4, ya kan? Nisa tadi berlatih 3 hari sekali, ya. Yang si Nisa. Nisa berlatih 3 hari sekali. Maka kita tentukan kelipatan dari 3 ya. Sedangkan si Yohana berlatih berapa? 4 hari sekali. Maka kita tentukan kelipatan 4 apa 5? Ya, 4. Maka kelipatan 3 berapa saja? 30. Sampai kurang 8 aja ya. Kalau kelipatan 4 berapa nih? 16. Terus 20. Dan ada yang sama enggak? Yang mana yang sama? 8. Hah?
tanggal 3 ya. 3 tambah 12 ya. Sama dengan 15. Tanggal 15. Bukan di tanggal 12 ya. Tapi 12 hari setelah tanggal 3 yaitu tanggal 15. Bisa dipahami? Bisa? Terima dulu yang pernah terima ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sekarang kita atur kelompok ya. Ibu akan membagikan ini tugas kalian. Dikerjakan secara berkelompok. Nanti setelah kalian kerjakan kelompok, masing-masing kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan. Saya sini. Oke, sekarang kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada Zakir, Ubud, Hilman, Inayah, dan Suci. Silakan diambil kelompoknya. Kelompok 2 Wahdan, Muhammad, Audi, Hari, Bening. Silakan diambil kelompoknya. Kelompok 3 Niti, Nafisa, Aulia, dan Hibah, Razi, Kabirasi, Tahdir, dan Nia. Nah, silakan diambil kelompoknya. Yang keempat Asyafa, Leha, Barang,
yang sama. Tidak berlatih setiap 5 hari dan kami tidak diandai setiap 2 hari. Jika pelajar dan kelompok mereka berlatih bersama, kapan waktu paling dekat mereka akan berlatih bersama lagi? Jawaban, daripada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Daripada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, dan seterusnya. Mereka berlatih bersama dimulai tanggal 14 Juli. Maka akan berlatih bersama lagi 10 hari ke depan, yaitu 14, 24. Ada yang keliru? Ada yang keliru? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Dua belas nih. Ini berapa? 33, 36. Ini 16. 16 itu 12 itu. Oh. Ini ya.
besar. Jadi dibaca ya, ibu paketnya di rumah ya. Dapat ibu paket ya. Di internet juga bisa. Cari Google ya. Nah, dibaca di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Kita ya? Alhamdulillah baik. Eh, jadi ini kan kita sudah selesai kemarin ya. Dari awal tuh kita ada observasi waktu di sini ada kita rekam juga ya. Kemudian hari Selasa kemarin kita di kelas ya, ibu mengajar kayak biasa, saya mengobservasi. Jadi ini kan cuman lembar observasinya ini belum saya print. Cuman ada beberapa catatan pengamatan dari saya. Karena kan kita fokusnya di yang 3 kemarin. Ibu masih ingat ya? Masih. Yang 3 kemarin tuh pertama kalau saya catat di sini bagaimana caranya ibu bantu siswa menganalisis soal cerita ya. Kemudian efisiensi waktu ya kan, sama partisipasi siswa yang kurang aktif. Nah, di awal ini coba ibu ingat-ingat lagi kegiatan kita di hari Selasa itu. Dan oke, sebelumnya dulu ini jangan sampai nanti kita melenceng jauh. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini, kita ingin sama-sama menganalisis hasil observasi kemarin gitu ya. Tujuannya adalah supaya kita ada umpan balik ya. Ibu dapat umpan balik dari saya kalau bisa nanti dapat umpan balik dari ibu kalau bisa. Jadi tujuannya adalah umpan balik itu ibu jadikan sebagai masukan bagi ibu untuk kira-kira bagian mana yang perlu untuk dikembangkan lagi dari 3 yang kita sepakati kemarin kan. Oke Bu, kita ingat-ingat lagi nih kegiatan kita di hari Selasa untuk mengajar di kelas. Kira-kira apa yang menurut Ibu sudah bagus dalam pelaksanaan atau bisa kita bilang kelebihannya lah, kelebihan Ibu dalam melakukan proses belajar mengajar di hari Selasa ini. Kelebihannya. Pada saat menjelaskan materi kepada anak-anak, anak bisa dengan mudah memahami materi yang diberikan. Apalagi pada saat menjelaskan juga dengan memberikan media pembelajaran, misalnya seperti yang kemarin dalam soal cerita, saya tampilkan kalender kemarin. Jadi kalau seperti itu dengan mudah anak-anak memahami. Karena pada saat mengerjakan tugas, anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Penggunaan alat bantu ya? Ya, alat bantu seperti kalender. Ada lagi selain itu? Mungkin itu saja. Kalau bagian yang Ibu rasa masih kurang perlu dikembangkan, ada nggak? Ada Pak. Pada saat anak-anak mengerjakan tugasnya, tidak semua anak-anak bekerja. Walaupun dia sudah bisa mengerjakan tugas tersebut, tapi ada yang hanya mengharapkan kawannya saja yang mengerjakan tugas. Artinya ini ya, keaktifan ya. Ya, Memang walaupun di awal kita sudah coba antisipasi dengan kemarin bilang bisa kita bilang membagi tugas ya. kan, ada yang mempersiapkan alat presentasi ya, bahan presentasi ya. Tapi memang dalam pelaksanaan kemarin kita temukan ternyata memang masih juga ada siswa yang tidak terlibat ya. dalam kerja kelompok.
Oke, saya pun sebenarnya melihat hal yang sama Bu, ketika proses kerja kelompok kan. Ternyata memang masih ada siswa yang harus dimotivasi lagi sehingga dia bisa lebih aktif bekerja. Mengatasi hal ini menurut Ibu kira-kira sudah terbayangkan nggak ke depannya nih, untuk pembelajaran ke depannya bagaimana caranya supaya siswa ini lebih aktif. Gimana ya caranya ya? Misalnya seperti ini, ke depannya saya ingin merencanakan maksudnya ketika mendampingi anak-anak mengerjakan kelompok, masing-masing peserta dalam kelompok, anggota kelompok kita berikan tugas masing-masing supaya dia punya tanggung jawab dalam berpartisipasi dalam kelompok. Berarti ada ini ya, deskripsi tugas yang lebih detail. Iya, Kalau yang kemarin kita rencanakan itu, kalau dalam penelitian nggak ada. iya, Namanya ya seperti contoh, arahan kan. ya misalnya contohnya kemarin menentukan kelipatan persekutuan, kemudian kelipatan persekutuan terkecil. Bisa aja nanti pada saat menentukan bilangan kelipatan kita arahkan siswa A misalnya yang mengerjakan. Dan ketika kelipatan persekutuan siswa B, ketika menentukan KPK-nya siswa C misalnya seperti itu. Diberikan tugas masing-masing supaya dia punya tanggung jawab dalam kelompoknya. Itu bisa ini nggak Ibu kaitkan sama, kan kemarin kita pilihannya itu ada siswa yang dia apa namanya tingkat pemahamannya itu. Ada Iya. yang pemahaman yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, nah, kan itu sampaikan. Itu mungkin bisa nggak dikaitkan dengan siapa yang harus mengerjakan tugas ini, siapa yang mengerjakan tugas ini. Itulah Pak, kalau yang seperti itu kan harus kita langsung membimbing tiap-tiap kelompok, ya kan nggak mungkin di dalam tugas kita buat di situ. Misalnya yang A harus dikerjakan oleh siswa A, soal B harus dikerjakan oleh siswa B, misalnya seperti itu. Berarti harus kita dampingi ketika mengerjakan kelompok, kita dampingi kelompok tersebut, kita arahkan untuk misalnya siswa ini mengerjakan ini, siswa ini mengerjakan ini. Selanjutnya mungkin kira-kira kemana atau ke siapa Ibu bisa berkonsultasi tentang hal ini? Maksud saya, apakah nanti Ibu perlu semacam pelatihan atau seperti apa kira-kira? Di PNM ada nggak ini tema yang mengarah ke sini? Atau di mana lah mungkin Ibu sudah pernah mencari tahu mengenai pendeskripsian tugas tadi ya. Kan ini intinya supaya siswa aktif nih di kelompok. Mungkin kalau secara umum bahasanya bagaimana kita punya kemampuan untuk memotivasi seluruh siswa supaya aktif di kegiatan kelompok. Ini sudah pernah nggak Ibu mencari mungkin ada di mana seperti itu yang bisa Ibu pelajari? Belum sih Pak, tapi rencananya bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, menanyakan pengalaman rekan-rekan yang lain dalam memberikan tugas kelompok pada siswa. Minimalnya dulu Iya, berdiskusi dengan berdiskusi. rekan-rekan. Iya. Mungkin dengan pengalaman yang ditemukan di kelas masing-masing itu juga bermanfaat lah ya untuk kita sharing pengalaman. Oke Bu, saya pikir sudah selesai percakapan kita hari ini. Ya. Terima kasih sudah, yang pertama sudah bersedia ya saya aktifasi dari awal dari sekarang, kemudian diaktifasi dan dipanggilkan aktifasi. Semoga apa yang kita lakukan ini menambah kompetensi kita, kemampuan kita ketika kita berinteraksi dengan